Masuk. Ya, kita sekarang berbicara tentang nutrisi sel. Nah, sebenarnya nutrisi sel itu apa? Lalu dari mana? Ada apa? Karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Ini kan makanan kita sehari-hari. Ini baru calon, baru bahan baku nutrisinya sel sebenarnya. Ini harus diubah, harus dikonvert menjadi nutrisi sel. Nah, dua-duanya ini harus dirubah. Mesin perubahannya apa? Maksud perubahannya, kalau mesin perubahannya ini bekerja dengan baik, bekerja dengan fisiologis, kondisinya prima, maka ini bisa menjadi nutrisi. Apakah tubuh kita butuh karbohidrat? Enggak. Sel itu butuhnya glukosa. Jadi karbohidrat ini harus bisa dirubah oleh lambung kita, oleh pencernaan kita menjadi glukosa. Apakah kita butuh protein? Enggak. Kita butuh asam amino. Jadi protein ini harus dirubah oleh pencernaan, oleh lambung kita menjadi asam amino. Lemak juga gitu. Kita nggak butuh lemak, tapi butuh asam lemak. Vitamin itu kita butuhkan dalam bentuk vitamin yang bentuk bebas. Kemudian mineral bentuknya adalah ion. Jadi yang Anda sebutkan tadi sebenarnya ini adalah bahan bakunya, masih calon nutrisi sel. Ini yang dibutuhkan. Nah, ya. Konsep sehat sebenarnya adalah mudah. Ya, ini perjalanan nutrisinya. Konsep sehat. Jadi, kalau kita itu makan makanan berkualitas, makanan berkualitas itu apa maksudnya? Makanan berkualitas adalah makanan yang bergizi, yang mengandung semua unsur nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Tadi itu ya, butuh A, B, C. Semuanya harus terpenuhi. Mulai dari asam amino, mulai dari glukosa, asam lemak, vitamin, mineral, serat, oksigen, H2O, semuanya terpenuhi. Jumlahnya harus cukup. Ini makanan berkualitas. Jadi makanan berkualitas bukan makanan yang mahal, tapi memenuhi semua yang diperlukan oleh sel. Nah, makanan berkualitas ini kalau masuk ke dalam tubuh kita dan lambung kita dalam kondisi prima, maka makanan berkualitas ini akan menjadi nutrisi sel. Nutrisi sel ini kemudian kemana? Nutrisi sel yang sudah dihasilkan oleh lambung ini kemudian didistribusikan ke semua sel di tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang didistribusikan apa? Yang mendistribusikan adalah darah pada pembuluh darah, yang ada pada sirkulasi darah. Nah, dari darah ini kemudian didistribusikan ke semua sel di tubuh kita. Dari sel ini kemudian akan masuk ke dalam tiap-tiap organ ini, ya selnya ini. Kalau misalnya sel ini mendapatkan nutrisinya dengan baik, maka sel itu akan bisa berfungsi dan bekerja dengan optimal. Kalau selnya baik, maka otomatis organ ini akan bekerja dengan baik. Kalau sel jantung bekerja dengan baik, maka jantungnya juga akan bekerja dengan baik. Kalau sel pencernaan bekerja dengan baik selnya, maka pencernaan kita juga akan baik. Sel ginjalnya baik, maka ginjalnya bekerja dengan baik. Semua organ akan bekerja dengan baik. Kalau organ bekerja dengan baik, maka otomatis sistem dan metabolisme di tubuh kita akan baik. Dan kalau sistem dan metabolisme tubuh kita baik, maka kita sehat. Sesimpel itu. Sesimpel ini. Ini patokan yang harus
yang harus dibuat acuan ini. Jadi betapa pentingnya fungsinya lambung ini, karena dialah yang mengkonvert makanan ini, calon makanan ini menjadi nutrisi sel. Jadi ada 3 hal utama. Pertama ya, yang harus dimiliki, karena penting sekali. Makanan kita harus berkualitas. Berkualitas itu sesuai, tepat, jumlahnya cukup. Kemudian lambung kita harus dalam kondisi fisiologis, harus dalam kondisi normal. Kalau makanan kita gak bagus, lambung kita baik, otomatis gak ada dong. Dari mana? Misalnya bahan dari nutrisi sel gak ada, karena makanan kita gak bagus. Tapi kalau makanan kita bagus, lambung kita nggak baik, lambung kita nggak berfungsi normal, maka juga nggak akan terciptai nutrisi sel, percuma. Jadi makanan berkualitas itu wajib. Kemudian lambungnya harus prima, harus sehat, itu wajib. Dan kemudian satu hal yang penting di sini juga harus dilindungi. Karena apa? Nutrisi yang dibawa oleh darah ini akan rentan dirusak sama apa? Sama radikal bebas. Jadi di sini kita kasih apa? Kasih antioksidan. Supaya apa? Supaya nutrisi ini bisa sampai ke sel. Kalau ini tidak berjalan, maka ini makanannya nggak ada. Ya, kemudian lambungnya tidak baik, tidak prima, tidak fungsional, tidak fisiologis. Otomatis nggak ada nutrisi sel. Kalau nutrisi sel nggak ada, maka yang dibawa sama darah apa? Nutrisinya juga kurang. Kemudian otomatis sel akan kurang nutrisi. Kalau kan sel kurang nutrisi, sel tidak akan berfungsi dengan baik. Akibatnya apa? Organnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau organnya nggak berfungsi dengan baik, maka sistem tidak akan bekerja dengan baik, metabolisme tidak akan bekerja dengan baik. Konsep ini sebenarnya sederhana. Akan saya beri contoh. Ya, saya beri contoh kenapa suatu penyakit itu terjadi dan kenapa katakanlah tidak bisa tertanggulangi dengan metode pengobatan yang selama ini kita lakukan. Ya, dan bagaimana konsep Karnus konsen untuk menangani hal itu dengan prinsip di sini. Prinsip di sini.